Teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama Abang L.E. Dewi Panjaitan dengan NIM 2101-05023 dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen dari kampus YKN Tarutung. Di sini buat teman-teman semua, saya hadir dalam melakukan penyuluhan kepada teman-teman semua dengan topik musuh di dalam selimut. Oke, di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34 ada tertulis intisari dari dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34 bisa kita ambil intisarinya, yaitu tentang hal kekhawatiran. Lanjut Kak. Ya, yang pertama kekhawatiran. Apakah buat teman-teman semua ada yang tahu apa arti kekhawatiran? Tidak ada yang tahu ya? Oke, definisinya khawatir adalah suatu perasaan yang tidak menentu atau perasaan takut, gelisah, cemas, dan bimbang. Buat teman-teman semua, apa sih yang membuat manusia itu sering khawatir? Ada tahu tidak? Tidak, Bang. Yang membuat manusia khawatir, yang pertama, pakan atau makanan. Makanan di dunia ini atau di bumi ini orang selalu mengkhawatirkannya. Yang kedua yaitu sandang atau pakaian. Buat teman-teman semua pasti tentu jelas lah, karena ada juga orang-orang sekarang yang tidak mempunyai atau tidak mendapatkan baju atau pakaian yang selayaknya. Yang ketiga yaitu tempat tinggal. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu, di mana ketika kita pergi di daerah luar, di daerah Jawa, pasti teman-teman semua ada melihat anak-anak gelandangan, gembel, yang tidurnya di bawah jembatan atau menggunakan kardus. Apakah teman-teman semua di sini tidak pernah merasa khawatir? Sering, Bang. Tentu ya kan? Tentu kita selalu merasakan khawatir. Jadi dikarenakan orang merasakan khawatir, orang tersebut bisa yang pertama tidak percaya pada orang lain. Yang kedua, tidak percaya kepada diri sendiri. Yang ketiga, tidak percaya pada Tuhan. Oke, buat teman-teman semua, apakah teman-teman semua tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi perasaan khawatir tersebut? Ya, yang pertama di dalam Mazmur 55 ayat 23 saya ambil intisarinya, yaitu serahkanlah, berikanlah, taruhkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, caranya itu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Oke, yang kedua, merasa aman dan nyaman. Yang terambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Yang isinya tentang pergantian tahun atau adanya peperangan di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4 ini. Di sini kita bisa tahu di dalam ayat ini banyak jemaat-jemaat yang tidak merasa nyaman ketika adanya peperangan di daerah Batseba. Jadi buat teman-teman semua, kalau ingin lebih jelas lagi bisa dibuka di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Oke, yang ketiga, keserakahan. Apa itu keserakahan?
keserakahan adalah suatu kemauan atau kehendak atau nafsu yang ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Orang bisa bilang itu seperti rakus. Orangnya rakus kepada makanan. Orangnya tamak. Orangnya bersikap lobak. Walaupun dia sudah mempunyai kekayaan yang lebih, dia ingin mempunyai kekayaan melebihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, menurut Mahatma Gandhi, dunia ini lebih dari cukup untuk semua orang. Tetapi dunia ini tidak akan cukup bagi orang yang serakah. Ini topik dari yang topik ketiga tadi, yaitu tentang keserakahan. Dia mencetuskan bahwa tidak ada orang-orang yang tidak mengalami keserakahan, maupun dari segi makanan, pakaian, kekayaan, apapun yang ada di dunia ini. Dan juga, oke, tips agar terhindar dari keserakahan. Yang pertama yaitu berjaga-jaga dan waspada, yang terambil dari Lukas 12 ayat 15. Yang kedua, mencukupkan diri atau memantaskan diri kita sendiri. Tidak usah mengikuti gaya atau style dari orang lain. Yang ketiga, pertanyaan sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya dari topik saya hari ini yaitu pemenang sejati tidak hanya dapat mengalahkan musuh yang nyata, namun juga dapat mengalahkan musuhnya yang tidak kelihatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bang.